Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Wallahu alladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Bidadi kepada Bapak Wakil tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita mengerjakan dan menghormati sama-sama juga umat sekalian yang ini menggunakan hari ini tetap kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan tentang spiritual bagi salawat dan taslim marilah kita berjunjung kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, pada para sahabat dan insyaallah curang rahmatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika sebagian sekelompok orang di luar mereka berbondong-bondong mencari tempat untuk berekreasi, maka kita di sini juga berbondong-bondong untuk menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah besok ada kegiatan riadah yang akan kepada seluruh peserta yang instansi
kemudian jamaah di atas, jamaah yang ingin bergabung dengan kami insya Allah besok ada kegiatan pembelajaran khotib di nanti besok ada Pak Ustadz yang kedua, Pak Ustadz Romi, beliau akan mengisi untuk memberikan pembelajaran insya Allah besok di jam 14.00. Kemudian di hari Sabtu yang kita kajian di hari Selasa itu diadakan, maka kita geser lagi hari Sabtu. Insya Allah pekan besok baru Selasa lagi, sudah diadakan kalian. Kami masih mencari titik ideal dalam rangka menghubungi seluruh target pembinaan yang ada. Dan di tanggal 4 Juni insya Allah bisa ada kegiatan perubahan hukum. Nanti ada dari LBH Fakultas Syariah Ilahi Gorontalo yang akan diisi. Itu Bapak silakan ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Jadi jangan disimpan-simpan pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar karena hari ini kita akan menimba ilmu dari Pak Al-Faham, Pak Ustadz Pak Yusuf, untuk memberikan pencerahan kepada kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kuliah 7 menit secara offline oleh rekan kita Nursalat Pulang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ceramah agama. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada imam kita Nabi besar Muhammad SAW dan insya Allah sahabatnya sampai kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai pula kepada kita selaku umatnya yang masih terus konsisten dan komitmen untuk menjalankan ajaran-ajaran. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kasih Nato selaku Kasih Binadik Pendapat Kepala Sekolah Gorontalo, Bapak Ustadz Yusuf Gaumaisi selaku penceramah hari ini yang akan memberikan ilmu kepada kita, Bapak Faisal Mauluto selaku Ketua Harian Badan Taklim Masjid atau Balapas Sekolah Gorontalo, dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk pada materi kultum hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk membacakan Al-Fatihah kepada salah satu warga binaan yang beberapa hari lalu telah meninggalkan kita dan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan menemui kematian atau ajal. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Yang belum pasti adalah kapan dan di mana kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan ketika kita sudah sampai pada waktu kematian kita dan telah menghadapi sakratul maut, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kita. Seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Qiyamah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man
Dan ketika nafas telah sampai di kerongkongan dan ditanyakan kepada mereka, siapa yang akan menyembuhkan, siapa yang akan menyelamatkan kita? Jamaah sekalian, sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kita. Mengapa? Wazalna annahul firaq. Karena sesungguhnya hari itu adalah hari terakhir kita di dunia dan hari perpisahan kita di dunia. Jika memang demikian, mumpung kita masih hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW bersabda, terbanyaklah kita berbuat sesuatu hal yang dapat menghilangkan kenikmatan dunia. Apa itu? Zikrul maut. Terbanyaklah mengingat mati. Karena dengan mengingat mati, kita akan berlomba-lomba untuk kemudian meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang mengingat atau menunggu kematian, saya umpamakan itu dengan atau sama halnya dengan kita menunggu waktu bebas kita di lapas ini. Jika kemarin ataupun hari ini rekan-rekan kita yang kemudian dipanggil untuk registrasi panggilan bebas, maka yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kita yang akan dipanggil ke registrasi untuk panggilan bebas. Sama halnya dengan kita menghadapi kematian. Hari ini jika kita mendengar di masjid-masjid diumumkan nama saudara-saudara kita, nama rekan-rekan kita diumumkan telah meninggal dunia, yakin dan percaya, dan itu pasti suatu saat nama kita yang akan diumumkan di masjid telah meninggal dunia. Telah banyak kita saksikan, dan bahkan beberapa hari lalu yang memang kita saksikan di dalam sini, almarhum salah satu rekan kita masih sempat bercanda, masih sempat bertemu sapa dengan kita, tetapi ternyata hari itu adalah hari terakhir dia berada di dunia ini, almarhum berada di dunia. Tidak ada yang tahu sama sekali. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Tentunya bahwa kita harus senantiasa banyak-banyak beramal soleh untuk kemudian bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan banyaklah kita berdoa, semoga sebelum kita wafat nanti diberikan kesempatan untuk bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kemudian kita setelah tobat juga, setelah meninggal nanti mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan, diringankan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sekalian, dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara inti, yakni tausiah secara offline yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Karram Yusuf Lama LC. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kabari, apa kabar semua? Alhamdulillah. Bagaimana kabar ke Makalukum, Belimba, Kareba, kabar Mareceng dan seterusnya. Semua pasti tahu di sini. Kabar sehat semua, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedang bersedih diganti oleh Allah kesedihannya dengan kebahagiaan. Apa yang hilang mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang sakit pun segera sembuh. Orang-orang yang kita lindungi dan kita cintai semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalaupun di antara jemaah sekalian yang punya hutang, saya doakan mudah-mudahan terbayar hutangnya, lunas cicilannya, dan semoga bapak-bapak sekalian mendapatkan remisi yang tidak terduga-duga. Yang juga belum punya jodoh sudah keluar, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Jangan sampai Ustaz akan dapat jodoh di sini, bagaimana? Baik, yang kami hormati Bapak Kasidi, orang tua kita, sesepuh kita, Pak Kasdi, insyaallah semoga selalu sehat walafiat, dan Allah Ta'ala selalu memudahkan urusan beliau. Bapak Ketua Takmir Masjid atau seluruh pengurus dan seluruh santriawan, para santri yang ada di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda zonni abdi, saya selalu dalam persangkaan hambaku, kata Allah Ta'ala. Bila mana kita bersangka baik, maka Allah bersangka baik kepada kita, sekalipun seluruh manusia menyangka kita buruk. Namun kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan menganggap dan bersangka bahwa kita buruk di hadapannya. Dan kalau kita sudah buruk di hadapan Allah, siapa lagi yang kita harapkan akan berbaik sangka kepada diri kita sekalian? Maka selalulah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik apapun kehidupan itu, bahwa sesungguhnya ma asabana illa katabahu Allahu lana. Apa yang menimpa kami semata-mata sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita sekalian, termasuk apa yang menimpa saudara kita tadi yang insyaallah ceramah, harusnya Ustaz tidak ceramah Pak Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya, saya melihat bahwa program ini begitu luar biasa, betul-betul memang sebagaimana tagline-nya, masuk terdakwah, keluar pendakwah. Semoga semua para santri ini kalau sudah diwisuda keluar dalam keadaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan di masyarakat dan menjadi agen perubahan kepada negara kita yang lebih baik. Amin, insyaallah. Kalau Ustaz sukanya doa begini semua habis ya? Boleh tambah lagi sedikit? Alhamdulillah. Jemaah sekalian, kepuasan manusia itu ada kepuasan jasmani, kepuasan rohani. Karena memang di dalam diri manusia ini ada jasmani dan rohani. Makanya ketika manusia mati, sebenarnya dia tidak mati. Yang mati itu jasadnya, tapi ruhnya masih tetap hidup. Ruh inilah yang akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dahulu ruh ini di dalam rahim ibu kita, kemudian dia berpindah ke alam dunia ini, menempati jasad bayi. Pelan-pelan jasad bayi kita tinggal menjadi jasad anak-anak. Jasad anak-anak pun mulai kita lupakan, berubah kita menjadi remaja, berubah menjadi orang dewasa. Sebentar lagi kita akan memakai baju daripada jasad orang-orang tua. Dan seperti inilah ya, ruh yang mendiami tubuh kita ini, dia juga akan kembali pada kehidupan, bukan kematian. Karena yang mati adalah jasad, yang hidup adalah ruh. Di alam barzakh, masuk ke dalam kubur, jangan mengira bahwa kematian itu menakutkan, dan jangan benci kematian, karena sesungguhnya banyak manfaat dari mati itu bagi orang-orang yang beriman. Namun jangan pernah, kata Rasulullah SAW, wala tatamannawul maut, jangan pernah minta-minta mati, dan jangan pernah berusaha untuk mati. Sebesar apapun dalam kehidupan, beban atau apa yang kita hadapi, jangan pernah berpikir untuk mati, karena yang berjuang itu adalah hidup. Kematian sesuatu yang pasti. Makanya kalau berdoa, ya Allah hidupkan aku kalau kebaikan itu baik, dan wafatkan aku kalau kematian itu menjadi baik. Orang-orang yang beriman selalu
Kematian adalah menjemput mereka dengan amal-amal soleh yang selama ini berbuat. Betapa tidak, kata Rasulullah SAW, bacaan ayat Al-Kursi sesudah sholat, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Makanya siapapun jenazah harus cepat-cepat diantar ke kuburan, karena dia akan segera menerima amal dan kebaikan yang diberikan. Jangan tahan-tahan, sebagaimana sudah waktu remisi, harusnya sudah harus registrasi. Demikianlah wanita. Demikian juga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kematian yang menimpa siapapun yang kemarin dia, besok bisa saja kita, dan jemaah sekalian dirahmati Allah persiapkan dari hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh penceramah tadi. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, karena kehidupan sesudah mati dialah kehidupan, dialah yang harus diperjuangkan. Untuk hidup menyicil rumah 15 tahun, sesudah menyicil berapa lama kita tinggal? Kadang-kala kalau kita mulai menyicil 30 tahun, selesai cicilan 45 tahun. Sesudah 45 tahun tinggal hidup 10 tahun, 15 tahun, paling lama 20 tahun. Bahkan banyak rumah yang kita cicil sudah tidak ada rumahnya, karena baru 5 tahun sudah direnovasi semua dari depan sampai belakang. Mana yang mau dicicil lagi? So habis. Padahal kita tidak tinggal selama-lamanya. Kuburan seperti 4 persegi panjang, seperti kotak amal. Kalau kotak amal itu penuh, kita takbir masjid, alhamdulillah, sejahtera di masjid, bisa mengganti lampu, bisa menambah kipas angin, bisa bayar air dan seterusnya. Tapi kalau kotak amal itu kosong, ya bagaimana kita sendirian di dalamnya? Inilah kehidupan yang seharusnya kita diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata ustaz, kalau pengajian, kalau nasihat dan petunjuk belum bisa melunakkan hati ini, cukuplah kematian teman atau siapa menggugah diri kita bahwa kita akan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, sambil Nabi menunjuk kepada kuburan tua, bahwa 2 rakaat yang kalian entengkan waktu hidup di dunia, 2 rakaat. Nabi tidak menyebut 2 rakaat subuh atau 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi 2 rakaat yang kalian entengkan itu bagi penghuni dalam kubur itu akan dia tukar dengan dunia dan segala isinya. Kita punya 20 hektar tanah, kita punya 40 ekor sapi, kita punya saham di perusahaan, kita punya tabungan deposito di sana dan sini. Semua perbendaharaan kekayaan kita ingin kita tukar. Ya Allah, ambil dosa semua, izinkan cuma 2 rakaat untuk ruku dan sujud kepada Allah. Jamaah sekalian, maka hari ini kita masih bisa sujud dan ruku, masih bisa melafazkan zikir, masih bisa kita membaca Al-Quran. Sungguh ini nikmat dari Allah Ta'ala. Maka apa yang menimpa kita saat ini bukan kesialan, justru rubba dharratin nafiyah, kata Rasulullah SAW. Sungguh kata Nabi SAW, bisa saja musibah yang menimpa kita itu ada manfaat di baliknya. Manfaat apa Ustaz? Saya sebab belur begini, so habis di pengadilan, ya, so habis juga perjuangan dan seterusnya. Masa Ustaz bilang ini semua manfaat? Tidak ada yang tahu jamaah sekalian, karena kacamata dunia, kacamata akhirat bagaimana? Panggilan sholat selama ini tidak membuat kita ruku dan sujud. Mungkin nanti di pesantren inilah kita, masya Allah, bisa basah dengan air wudu, bisa ruku dan sujud. Dan sebenarnya ruku dan sujud di hadapan Allah adalah nikmat. Dan selama ini kita tidak bisa ruku dan sujud di hadapan Allah adalah azab. Kenapa disebut nikmat? Ya, karena untuknya kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka liya'buduni, supaya beribadah kepadaku, supaya mentauhidkan aku, supaya mereka bersujud kepadaku. Tujuan penciptaan kita hidup di dunia baru kita selama ini tidak lakukan. Maka ketika kita bisa ruku dan sujud,
Ini adalah nikmat terbesar, bahwa tujuan saya datang di dunia tercapai untuk sujud lama-lama di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Kalau kita gagal jadi hamba Allah, gagal selamanya. Firaun itu sukses kekuasaannya, kekayaannya menumpuk, namun dia adalah manusia yang gagal. Hatta dia memproklamirkan diri sebagai ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah benamkan dia di lautan dan tidak bermanfaat apa yang dia miliki. Sebaliknya, seorang yang ruku dan tawadhu di hadapan Allah, Allah angkat derajatnya. Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW katakan, man takabbara, siapa yang takabur, siapa yang sok-sokan sombong, wada'ahullah, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Wa man tawadha'a, dan siapa yang tawadhu merendahkan dirinya, rafa'ahullah, maka Allah angkat ke derajat yang tinggi. Diberi pilihan kepada Nabi menjadi Nabi dan raja atau Nabi dan hamba, maka Rasulullah SAW mengatakan, ana memilih Nabi dan hamba. Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya, maka Allah angkat Nabi SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat supaya engkau selalu dikenang, selalu disebut, selalu diagungkan. Dan demikian dalam kehidupan ini, hinakan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita hanya berhina diri di hadapan Allah, kita hanya mematuhi apa perintah Allah, hanya berserah diri kepada Allah, maka selain Allah Ta'ala kita tidak butuh. Kalau kita hanya menghinakan diri di hadapan Allah, kita tidak akan bisa menghinakan diri lagi di hadapan manusia. Tapi kalau kita masih menghinakan diri di hadapan selain Allah, di atas tumpukan uang yang haram, dibalik dengan kekuasaan yang kejam dan zalim dan seterusnya, maka kita pun akan hina di hadapan Allah. Maka menghina diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat kita. Dan ini ruku dan sujud, wujud daripada penghambaan diri kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Ajaib Allah Ta'ala, Ar-Rahman walal arsy istawa. Allah Ta'ala yang di atas arsy, di atas 7 petala langit sana, yang maha tinggi, tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Bahkan makhluk yang paling tinggi yang namanya arsy, Allah Ta'ala masih di atas dari semua makhluk. Tapi ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang sujud, itulah keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita bisa sujud dalam sholat di hadapan Allah, ini nikmat. Dan itulah nikmat orang-orang yang sujud di dunia. Ini pula yang Allah Ta'ala akan berikan nikmat mereka di akhirat. Nikmat surga tertinggi apa? Kalau cuma bidadari, kalau cuma anggur, kalau cuma rumah mewah, kalau cuma istana, nikmat penduduk di surga, kata Nabi SAW, sujud di hadapan Allah Ta'ala langsung. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, wajah yang berseri-seri, tertawa senang. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Di mana di dunia mereka cuma seolah-olah melihat Allah, dan mereka percaya walaupun kita tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Di surga nanti Allah tajalla, Allah menampakkan diri langsung, dan semua sujud kepada Allah. Apa doa orang-orang yang bersujud sana? Ya Rabbana, ya Allah, ma'abadana hatta ta'budina, kami belum pernah menyembahmu, kami belum pernah bersujud kepadamu dengan sebenar-benarnya penyembahan dan sujud yang pantas dengan semua nikmat ini. Maka kalau kita sudah merasakan nikmat bagaimana ruku dan sujud dalam sholat, itu yang disebut dengan halawatul iman, itu yang disebut dengan nikmat iman, itu yang disebut dengan nikmat dunia. Kata Rasulullah SAW, la yaduk halawatal akhirah, tidak akan merasakan lezatnya akhirat man lam yaduk halawatal dunia, orang yang belum merasakan lezatnya dunia. Ajib perkataan ini. Tidak akan merasakan lezatnya akhirat orang-orang yang belum pernah merasakan manisnya dunia. Apa manisnya dunia?
Manisnya dunia yang harus kita rasakan saat ini, manisnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manisnya merasakan melepaskan ayat-ayat Al-Quran. Serasa tugas dari takmirul masjid ngaji setengah halaman tidak cukup ini. Saya mau 1 halaman, saya mau 2 lembar, tambah lagi. Sekedar 2 rakaat kayaknya tidak cukup ini. Saya harus kawal dia 4 rakaat. Saya harus bangun malam dan seterusnya. Itu manis akhirat. Itu manis dunia. Yang manis dunia ini tidak sama dengan manis dunia yang sudah biasa kita tahu. Sungguh tengah malam sungguh orang yang keluyuran, sungguh orang yang tidak tidur, baca Quran sampai keheningan malam, ataupun dia bangun di sepertiga malam, ruku dan sujud di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang dia dapatkan dalam tahajud. Di tempat yang lain ada orang yang sepanjang malam tidak tidur, dalam cawan anggur, dalam arak, ditemani gadis-gadis dan seterusnya. Keduanya sama-sama menahan ngantuk. Keduanya tertidur sesudah subuh, bangun jam 11 atau jam 12. Yang melalui malam dengan ibadah kepada Allah begitu bangun, alhamdulillah, luar biasa tadi malam aku bisa tahajud, aku bisa berdoa dengan Allah Ta'ala. Kalaupun yang melalui dengan secawan anggur ini ditemani walaupun dengan gadis yang cantik jelita tapi dalam keadaan haram, pasti dia akan mengatakan astaga, dosa tadi malam, ada penyesalan. Ya, sama-sama melalui malam tapi berbeda nikmat yang mereka rasakan. Maka nikmat dunia dalam ketaatan inilah yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Kalau Al-Quran masih pahit di mulut, kalaupun ruku dan sujud masih setengah mati selain berkuah dengan asam urat, ya kan? Dan kita tidak suka. Kalau sudah pahit di dunia, hati-hati akan pahit di akhirat. Maka program pesantren kita saat ini merubah kita hari ini kepada yang lebih baik, ini sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubba dharratin nafi'ah, banyak hal yang wujudnya musibah tapi sebenarnya dia manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita, Allah Ta'ala ingin menyelamatkan kehidupan kita. So setengah mati di dunia, so babak belur orang di pengadilan, Allah masih ingin muliakan kita di akhirat nanti. Karena standar mulia dan hina bukan standar dunia. Jangan mengira orang yang bebas, orang yang berkuasa, orang yang punya harta, orang yang bergelimang dengan nikmat di dunia, dia sedang dimuliakan oleh Allah. Jangan dikira pesakitan, yang terdakwa dan seterusnya dalam keadaan hilang segala-galanya, apa yang dimiliki, sakit-sakitan dan seluruh orang yang paling hina di dunia. Tidak. Kemuliaan adalah tatkala kaki kita sudah menapaki tanah surga, itulah kemuliaan. Inna lil muttaqina mafaz. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Dan kalau kaki tergelincir ke dalam neraka, itulah kehinaan. Di antara orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersyukur dengan nikmat, tapi ada juga orang-orang yang bersabar dengan bala dan musibah. Sama juga dengan orang yang masuk ke neraka, orang yang tidak syukur dengan nikmat, dan juga ada orang yang tidak tahan dengan musibah dan bala. Maka bapak-bapak sekalian, kita harus optimis memandang masa depan ini. Bukan kebetulan duduk di tempat ini, bukan kehinaan. Kalaupun dianggap hina karena musibah, maka para nabi-nabi Allah tidak ada musibah dalam hidup. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan menimpakan bencana kepada Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah. Tidak akan ditimpakan sakit kepada Nabi Ayub, karena Nabi Ayub adalah hamba pilihan Allah. Tidak akan dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan dilempar sampai berdarah Nabiullah Muhammad SAW. Tapi seluruh musibah itu ada hikmah. Tidak ada hubungan antara musibah dengan kesialan hidup. Bahwa Allah sedang menghinakan kita di dunia ini. Wujud kehinaan itu bukan dunia. Dunia adalah latihan, dunia adalah cobaan. Dicoba dengan nikmat apa kita bersyukur, dicoba dengan musibah apakah kita bersabar. Ini adalah ujian jemaah sekalian. Oleh karenanya kita sedang berjalan di muka bumi,
Namun impian kita sebenarnya impian yang melampaui langit bahkan bintang-bintang, yaitu himmatunal aliyah. Cita-cita kita sungguh tinggi. Cita-cita kita adalah meraih surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'altal jannah fas'al Firdausil A'la." Kalau engkau masuk surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Banyak doa-doa kita, dapat remisi, mau cepat bebas, ya terbayar hutang, mau kawin lagi, ya kan, dapat anak, seterusnya. Banyak impian-impian kita dunia, tapi jangan lupa dengan impian kita yang tertinggi. Saya juga mau meraih surga dan Firdaus A'la. Suatu hari Nabi SAW, masih boleh tambah sedikit? Masih boleh tambah? Masih kuat? Ustaz sekalian tidak kuat. Baik. Suatu hari Nabi SAW dimuliakan, diikromi oleh seorang badui. Diikromi atau muliakan bagaimana? Diberi jamuan, diberi makan dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW merasa mulia, dihormati, mengatakan, kalau engkau datang di Madinah, sempatkan singgah di rumahku atau di Masjid Nabawi. Maka datanglah badui di Madinah dan Nabi menyambutnya. Menjelang pulang, sang badui ini ditanya oleh Nabi, minta akan kuberi. Is'al, mintalah, didoakan, saya doakan. Minta sesuatu dunia, saya akan beri. Maka badui ini pun mengatakan, saya minta kendaraan pulang. Maka Nabi mengatakan, berikan dia kendaraan. Dia mengatakan, saya ingin muatan bekal, saya ingin muatan bekal perjalanan bahkan pulang, uang dan makanan dan seterusnya. Kata mereka, kata Rasulullah SAW, berikan dia. Kata Nabi SAW, masih ada yang kau minta? Badui ini pun mengatakan, kalau boleh saya ada istri. Kalau boleh saya ada istri, supaya pulang ada yang ya melayani dan menjadi teman hidup. Nabi SAW mengatakan pada badui, a'azazta antakuna ajuzun min bani Israil. Apakah engkau terlalu lemah menjadi wanita tua dari Bani Israel? Maka para sahabat bertanya, siapa wanita tua Bani Israel? Ternyata wanita tua Bani Israel yang dikatakan oleh Nabi, seolah-olah Nabi mengatakan pada badui ini, ente permintaan ini kalah dengan orang yang so tua di zaman Bani Israel. Siapa dia wanita tua itu? Konon Nabi Musa alaihissalam akan melakukan sebuah safar perjalanan. Tiba-tiba dunia menjadi gelap, hitam kelam, tidak tahu kemana jalan. Dan orang-orang mengatakan dunia akan kembali terang apabila engkau pindah dari tempat ini sambil membawa jasad dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, di mana kuburan Nabi Yusuf? Orang-orang mengatakan, wallahu tidak ada orang tahu kecuali wanita yang panjang usianya, dia yang saksikan di mana dikuburkan Nabi Yusuf. Dia wanita tua sekali. Maka Nabi Musa datang kepadanya dan bertanya, wahai nenek, di mana kuburan Nabi Yusuf? Engkaulah yang panjang usia yang pernah lihat di mana tempatnya. Tapi nenek itu mengatakan, itu informasi mahal, harus ada dekat tukaran. Kata Nabi Musa alaihissalam, apa tukarannya? Bilang, Jo, harta diberikan, kendaraan diberikan, rumah diberikan, ya, yang membantu diberikan. Wanita itu mengatakan, bukan. Permintaan saya, doakan kepada Allah agar aku masuk surga, di surga menemani para nabi dan rasul Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, besar sekali itu permohonan. Orang selama hidupnya ruku dan sujud supaya masuk surga. Masuk surga pun belum tentu dengan para nabi dan rasul. Seorang membela bangsa dan negaranya, mempertaruhkan harta dan nyawanya, sampai pun pulang nama dia ingin masuk surga, tapi belum tentu pun sebanding dengan nabi dan rasul. Seorang menginfakkan harta dengan seluruh hartanya selama hidup,
Mau masuk surga pun belum tentu selevel Nabi dan Rasul. Ente dengan informasi sekecil cuma ada mau tanya di mana kuburan, tunjung jo, baru mau tukar dengan Nabi dan Rasul. Ini maksud Nabi Musa, permintaan terlalu tinggi. Pertanyaan cuma mau tunjuk mana kubur, tunjuk jo. Jamaah sekalian dirahmati Allah, wanita itu mengatakan tidak ada pertanyaan yang lain, tidak ada soal yang lain, cuma itu saya punya permintaan. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, kabulkan apa yang dia minta, bahwa dia akan menempati surga bersama para nabi dan rasul. Ini yang kata Nabi SAW. Seorang badui sudah di hadapan Nabi. Nabi bertanya, minta doa. Dia semua doa cuma dunia. Minta saja yang lebih tinggi daripada itu. Makanya Rasulullah SAW berkata, idza sa'altal jannah fas'al firdaus. Kalau engkau mau berdoa surga, minta surga yang paling tinggi, namanya Firdaus. Kenapa Firdaus? Karena tidak ada lagi di atas Firdaus, ya, karena itulah surga Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang paling nikmat. Dan wanita ini berdoa surga yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Jangan sekali rahmati Allah. Makanya impian-impian kita ini ada impian, tapi semuanya dunia. Cobalah sekarang untuk berpikir bahwa masih ada kehidupan sesudah kematian. Dan inilah kenapa kita memperbaiki diri. Seorang anak kecil di zaman Nabi, kata Nabi SAW, wahai nak, apa permohonanmu, apa doamu, akan kudoakan kau. Mungkin kalau hari ini anak-anak muda bilang, ya, doakan semoga beli handphone yang paling modern, yang RAM-nya 12 giga, ya kan, paket datanya 1 tera dan seterusnya. Mungkin orang mengatakan seperti itu, game-game dan seterusnya, minta pulsa, Shopee Pay, barang 1 miliar dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata anak muda ini mengatakan pada Nabi, as'aluka murafaqata fil jannah, doakan kepada Allah supaya aku menemanimu di surga. Kata Nabi, itu permintaan besar. Siapa yang ajarimu? Ya, siapa yang ajari? Anak muda yang mengatakan, tidak ada yang ajari, tapi kupikir-pikir semua permohonan dunia mau habis. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan punah, semuanya akan hilang. Sama dengan hilangnya apa yang pernah kita miliki. Semuanya ini, ya, tidak ada yang kekal. Dulu kita sehat, ada keluhan sakit, ternyata ada sakit. Dulu kita hidup, bisa saja kita mati. Ada segala persoalan mau hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak muda ini minta menemani Nabi SAW di surga. Maka Nabi mengatakan, ya, a'inni bi kathrati sujudi, tolonglah aku dengan banyak sujud kepada Allah. Maka jemaah sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orientasi di dalam hidup ini. Kalau saja seorang wanita tua tadi menunjukkan di mana kubur dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, dia minta surga. Banyak amalan yang telah kita rintis sejak kita masuk di pondokan ini. Ya, kita telah memulai puasa sunnah Senin dan Kamis. Ada barter kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada mengaji kita yang dulu tertatih-tatih susah-susah, sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan, sudah pindah ke Quran besar, sudah ada juz-juz. Ya, ada hal-hal yang mulai kita kurangi, kebiasaan. Ada perkataan kotor kita sedikit-sedikit memaki, sekarang sudah mulai kita astagfirullah, astagfirullah. Ada kebiasaan kita cepat menyala, cepat marah dan seterusnya. Hari ini kita mulai menahan emosi, mulai banyak bersabar dan seterusnya. Ada perubahan besar dalam hidup ini. Ya, ada segi kegamangan dalam hidup ini. Tapi kita telah hijrah, kita telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kita minta pada Allah sebagai tukarannya surga? Apakah kita terlalu lemah untuk meminta, untuk mentawasulkan amalan? Ingat, amal-amal soleh itu tawasul untuk Allah Ta'ala. Wabtagu ilaihi wasila, susuri Allah Ta'ala, gapai Allah Ta'ala dengan tawasul dari amal-amal soleh dan kebaikan. Senyum kita kepada sesama, yang dengan senyum kita dengan teman, yang hormat kita dengan para pembimbing, yang sayang kita kepada yang santri baru dan seterusnya. Ini semua amal soleh dan kebaikan.
karena untuk sebuah kehidupan yang abadi, untuk kehidupan nanti dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, bahwa dalam keseharian perjalanan menuju Allah ini tidak mudah, ya. Oleh karenanya butuh kelapangan diri, ya. Perlu untuk kita sekalian untuk selalu peduli bahwa teman kita satu saf, satu masjid, satu musola adalah saudara yang akan menguatkan kita di akhirat nanti. Oleh karenanya jemaah sekalian, ya, kita perlu saudara-saudara sesama orang beriman. Ya, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak teman-teman yang soleh, karena mereka yang akan membawamu ke surga. Kalau engkau tidak dibawa dengan amalmu ke sana. Ditanya kepada beliau bagaimana? Bilang, ya, orang-orang masuk ke surga dengan amalannya, tapi ada orang-orang yang dimasukkan ke surga, ya, asalnya mereka penduduk neraka. Tapi mereka diambil paksa dan dimasukkan ke surga. Bertanya teman-temannya satu neraka, so apa DP kebaikan itu? Orang mengatakan tidak, perasaan tidak ada. Kita apa yang DP kebaikan sehingga kita bebas? Dan saya juga tidak tahu. Saya ini tidak juga lebih baik dari kalian. Kenapa engkau bebas masuk ke dalam surga? Ya, ternyata dia cuma punya teman-teman yang baik ketika di dunia. Teman satu, ya, teman satu pondok yang berdiri dengan kita bersab-sab, ini teman-teman baik. Kenapa? Karena di dunia mereka sama-sama pergi makan sama-sama, bermain bersama-sama, yang susah senang ada sama-sama dan seterusnya. Ketika teman-temannya masuk surga, surga itu takdir dari Allah, segala nikmat perfect, tidak ada yang kurang. Maka ketika mereka menikmati nikmat surga, mereka selalu mengatakan, sayang tidak ada teman kita yang ramai. Di saat itulah mereka merindukan pada Allah, ya Allah, seluruh nikmat ini kurang kalau tidak ada dia. Maka Allah Ta'ala enggan menjadikan neraka, menjadikan surga kurang nikmatnya. Maka Allah mengatakan, pergi cari dia dan ambil, sehingga bebas dia ke dalam. Bukankah ini kita berlapang dada dengan saudara? Cuma karena perbedaan sedikit, ya, tentang tata cara dia takbiratul ihram, tahiyatnya, yang doanya dan seterusnya. Ini bukan persoalan yang orang harus berbeda. Kalaupun ada berbeda bukan nanti orang masuk di lapas ini 100 tahun ke depan susah orang mau ketemu kalau terus dalam perbedaan yang kita pertajam. Ingat kaidah yang Ustaz ulang lagi hari ini, beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan di lapas ini. Kata para ulama usul fikih, sebuah kaidah yang harus orang hafal baik-baik. Nattafiq bil usul wa nataqarrab bil furu'. Ini bahasa Arab, tapi tidak apa-apa, ulang saja. Nattafiq, sama-sama. Nattafiq bil usul wa nataqarrab bil furu'. Kita bersatu di batang pokok, dan kita berbeda di cabang. Artinya Islam ini ada urusan batang, ada urusan pokok, ada urusan cabang. Urusan batang tubuh, ya, urusan pohon, di mana kita iman, Islam, ihsan, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan sama. Syahadat tidak ada yang beda, rukun Islam tetap sama, ya. Ini isyahadat, ikrar syahadat, sholat, puasa, zakat, melaksanakan haji. Tidak ada yang beda dalam iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, kepada qadar. Jamaah sekalian, tidak ada beda juga dalam ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya, bila mana engkau tidak melihatnya maka sungguh Allah melihatmu. Ini rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, sama kita orang, tidak ada beda. Dalam perkara pokok ini kita orang tidak berbeda. Maka semua yang syahadat, semua yang Islam, semua yang sholat, berarti tidak ada beda. Perbedaan di mana? Selain itu, selain 3 hal tadi, memang itu furu', itu namanya furu'iyah, itu masalah cabang. Dan kalau di cabang orang berbeda, hal biasa. Monai saja pohon langsat tidak boleh satu pohon sama-sama 3 orang. Kenapa? Patah wong model, iya kan?
jamaah sekalian, maka kita harus berbagi cabang agar tidak patah itu cabang. Itu pohon, apalagi di dalam Islam. Maka mustahil kita kumpul satukan semua dalam barisan kita, maka kita sudah maklumi, biar jauh. Memang sudah seperti itu kita di dalam, ya. Yang penting kita bersatu di usul wa natafarraqu. Dan ini yang selalu menjadi pokok pikiran kita tatkala kita melihat mungkin ada yang beda, ada yang tidak sama dan seterusnya. Tidak selayaknya menjadi pemecah dalam ukhuwah yang ada di lapas kita yang tercinta ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ingin saya tambah lagi, tapi insya Allah masih ada sedikit waktu supaya jamaah sekalian masih bisa mungkin jogging, ada juga yang pergi minum air, ada juga yang jamaah sekalian dirahmati Allah atau persiapan buka puasa. Terima kasih dengan kehormatan ceramah offline ini, ya, jazakallahu khair kepada Pak Kasih Binadi, insya Allah Pak Takmirul dan semua. Jazakallahu khair. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dan keliruan dari kami sebagai manusia, mudah-mudahan sebagaimana Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini untuk taat kepadanya, untuk mendengarkan ta'limnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita suatu saat nanti di surga Firdausil A'la bersama kekasih kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.